Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Dan kembali lagi bersama Fauzia Erin. Dan saya ucapkan welcome back to my channel. Open dulu. Dagangan kali ini kita cenderung lebih santai. Kita mau masuk ke segmen ngoret. Ini sebenarnya segmen ketiga nih, ngoret. Ngoret itu ada kepanjangannya. Ngobrolin realita. Ngobrolin realita. Ya, jadi kita ngobrolin fenomena-fenomena yang itu viral, yang itu bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa melihat dari sudut pandang tertentu. Nanti kita bisa jadikan sebagai pembelajaran atau inspirasi buat teman-teman semuanya. Kita membahas tentang fenomena flexing yang kemarin saya dapat dari beranda saya di Instagram, postingan dari Lantitura tentang fenomena pemuda-pemuda jakut sama jaksel yang memamerkan struk nongkrongnya yang sampai jutaan, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, bahkan ada yang puluhan juta. Ntar tampilin di layar sini. Tanggapanmu tentang pemuda-pemuda jaksel dan jakut tadi, Pelaku flexing itu gimana? apa ya? Kalau dari pengamatan saya, menurut saya itu mereka tidak serta-merta bisa disalahkan. Oh iya, kenapa? Sebetulnya apalagi pemuda ya, pemuda itu kan memang keterikatan dengan lingkungan, dengan kultur sosial itu sangat kuat, sehingga ketika kita menghadapi fenomena flexing pada anak muda, tentu yang perlu dalam tanda kutip diperiksa kembali itu tidak hanya anak mudanya atau latar belakang pekerjaannya atau latar belakang dia sekarang sedang menempuh fase kehidupan apa, tapi secara umum masyarakat dalam khususnya itu jakut dan jaksel itu bagaimana dalam memandang orang-orang yang mampu membeli satu barang yang sangat mahal, yang bilnya sampai puluhan juta, yang maksudnya dalam sektor yang lain itu tuh sangat luar biasa mahal kan. Mungkin dari sudut pandang Siska Cole itu dari mungkin murah ya, sangat murah begitu. tapi bagi kita itu sangat, bagi masyarakat Indonesia secara umum itu kan sangat mahal gitu. mahal. Nah, yang perlu diperiksa kembali gitu kan, ya bagaimana ya kehidupan sosial di sana yang bisa sampai menghasilkan orang-orang atau pemuda-pemuda yang zaman dulu itu sangat khas untuk mengisi dirinya dengan karya-karya, dengan perjuangan dan juga pendidikan. Sekarang justru berfokus kepada bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa saya ini kaya, bahwa saya ini punya harta yang lebih gitu, bahwa saya ini mampu membeli makan malam senilai belasan juta. Kenapa ya ada pergeseran ini gitu? Kalau lihat dari sejarah, sepertinya flexing, membanggakan diri, memamerkan, itu tuh sudah ada sejak dulu kala gitu. Jadi tidak hanya sekarang, cuman medianya saja gitu. Ada orang-orang dulu flexing dengan tanda kutip unta merah. Jadi kalau saya tuh pernah baca, unta merah itu adalah unta yang paling mahal gitu. unta dicat warna merah. Bukan? Gak tahu kayak mungkin kiasan atau apa sih juga gak tahu. Pokoknya itu unta merah. Dan mungkin sekarang kayak unta kan alat kendaraan ya. Sekarang kan Lambo atau mungkin sport car mungkin gitu. kalau zaman sekarang itu lebih ke kendaraan mewah. Betul. Akhirnya atau mungkin ini kenapa ya Rasulullah itu tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang yang pada zaman itu celananya itu isbal gitu ya, di bawah mata kaki itu bisa masuk neraka karena mereka sombong. Karena waktu itu dalam kultur itu ya, setahu saya kesombongan atau nilai dari suatu barang, suatu baju gitu ya, itu dari ukurannya. Standar mewah itu dari ukurannya, bukan brand ya. Kalau sekarang kan
brand tentu kayak ya Louis Vuitton apa segala macam gitu kan brandnya, tapi kalau dulu tuh ukurannya. Makanya orang-orang yang dengan sombong bajunya itu lebih di bawah mata kaki itu akan masuk neraka dan sebagainya, tidak diridhoi Allah gitu. Jadi ya sebetulnya Islam sendiri mengajarkan kita untuk hidup secara sederhana atau sewajarnya gitu loh, tidak bermewah-mewah, apalagi bermewah-mewah saja itu tidak boleh, apalagi memamerkannya. Jadi bermewah-mewah dipamerin lagi. Jadi mungkin ini dari dulu udah ada kayaknya ya untuk pamer-pamer begini. Cuman dulu karena mungkin tidak ada sosial media, jadi mungkin tidak sampai booming gitu ya. Betul. Kalau sekarang mungkin karena sosial media dan seperti itu. Dan memang ada ini Rin, pendapat-pendapat yang bilang kalau sebenarnya sosial media itu tempat buat pamer. Nah, cuman kadarnya aja yang berbeda. Nah, ini menurut teman-teman gimana? Banyak seperti itu. Kita tuh sosial media punya buat pamer aja. Sebenarnya nggak apa-apa pamer kok. Cuman tinggal apa yang dipamerin dan kadar yang dipamerkan aja seberapa. Ada yang bilang begitu. Menurut gimana? Kalau itu mungkin ya kurang sepakat ya. Sebetulnya menurut saya meskipun sosial media itu ada yang punya, dikelola dengan nilai-nilai tertentu, tapi kan tidak serta-merta menjadikan sosial media itu memiliki nilai. Menurut saya sosial media itu ya netral. Tinggal orang-orang di dalamnya saja memanfaatkan ini untuk apa. Seperti ya kalau misalnya dosen saya bilang ya, apakah politik itu negatif? Tentu tidak. Politik itu adalah salah satu sektor di masyarakat yang dia sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh orang-orang di dalamnya. Akhirnya politik bisa bernilai negatif ketika bisa positif ketika apa gitu. Baik, gitu ya. Ataupun pendidikan kan juga salah satu sektor masyarakat yang dia tuh nilainya juga netral gitu. Dia bisa bersifat baik ketika apa, ketika bagaimana, dan juga bisa bernilai buruk ketika bagaimana juga. Nah, begitupun saya memandang sosial media. Sebetulnya sosial media itu kalau misalnya kita mengisinya, orang-orang ya kita user gitu ya, user dari sosial media ini memanfaatkan untuk hal kebaikan, untuk mengajak, karena dakwah kan mengajak kepada kebaikan, mungkin memotivasi orang lain, itu it's okay kan? Itu bernilainya akan menjadi baik. Tapi ketika propagandanya sama-sama propagandanya, tapi satunya propaganda tentang mungkin liberalisme atau mungkin LGBT dan sebagainya, itu kan nilainya menjadi negatif. Tapi balik lagi kepada zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang memang yang lebih masif dalam mempengaruhi seseorang, perilaku, bahkan kehidupan sosial itu memang sosial media. Bagaimana informasi itu sangat mudah untuk didapatkan, sangat mudah juga untuk membagikan. Akhirnya orang-orang yang ngeklaim bahwa sosial media adalah sebetulnya tempat pamer itu ya mungkin menurut saya kurang melihat sisi lebih baik dari sosial media itu sendiri. Karena kalau saya sepengalaman saya begitu ya, terjun mungkin sekarang mungkin setengah tahun ini kan juga terjun di sosial startup begitu. Media sosial justru sebagai lahan kita untuk menebarkan inspirasi kepada pemuda di Indonesia bahwa sebetulnya Indonesia ini masih punya harapan di antara banyaknya isu, salah satunya seperti flexing begini, ketika pemuda berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya kaya, kita kadang agak pesimis, Indonesia bisa nggak ya dengan kondisi sekarang ini menjadi negara yang maju atau bahkan mencapai 5 visi di Indonesia Emas 2045. Apa itu 5 visinya? 5 visinya kayak kita melek digital, transformasi digital gitu loh. Ada 5 sih kayak, ada 5 atau 8 gitulah. Dan juga kurang hafal. Tapi ada cita-cita di 2045. Jadi Indonesia 45 itu ada capaian-capaian yang harus kita capai gitu. Nah, misalnya kita udah pesimis nih. Mudanya aja udah flexing begini, udah pergaulannya sangat bebas ini, apakah kita bisa mencapai Indonesia 45 misalnya begitu. Tapi dengan pesimistis ini ada orang-orang termasuk sosial startup yang berusaha memberikan nilai, berusaha memberikan kesempatan kepada pemuda untuk belajar, untuk
lebih optimis bahwa Indonesia bisa mampu. Jadi kan kita bisa narik nih. Itu masih satu sisi, maksudnya satu organisasi non profit gitu ya. Organisasi ini mengandalkan sosial media untuk membagikan value, untuk mengajak sebanyak mungkin orang, menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Jadi tidak dalam rangka untuk memamerkan bahwa gerakan sosial saya besar, tapi sosial media adalah sarana untuk mengajak sebanyak mungkin orang, yuk sadar kita harus berkarya. Jadi tidak, jadi ya tergantung usernya. Tergantung usernya begitu. Tapi kalau kamu sendiri, itu kan dia tuh nongkrong habis puluhan juta, belasan juta. Itu kan lebih ke gaya hidup nggak sih? Betul. Tidak kebutuhan hidup. Sedangkan kalau gaya hidup tuh dikejar semati-matian apapun, itu pasti tidak akan ada selesainya. Kamu pernah dengar istilah hedonic treadmill nggak? Belum pernah sih. Jadi aku pernah baca juga sebuah artikel gitu yang cerita tentang hedonic treadmill. Kita tuh mengejar kebahagiaan seperti kita tuh menggunakan treadmill. Tahu treadmill nggak? Yang gini nggak bisa jalan-jalan. Nah itu seakan-akan kita tuh stuck di tempat itu. Karena kebahagiaan yang kita kejar di dunia ini sebenarnya kebahagiaan yang fana. Contoh misalkan kita mau ngejar kebahagiaan kemewahan misalkan, mungkin kita yang tidak pernah memiliki mobil, punya mobil, sebuah hal yang sangat luar biasa. Orang yang udah punya mobil, terus dia tuh pengen punya yang lebih dari mobil, misalkan mobil yang mereka lebih mewah lagi, Lamborghini. Nah terus orang yang punya Lamborghini pengen punya lebih mewah lagi, pengen punya pesawat pribadi, terus pengen lagi, akhirnya kayak kita tuh berada stuck di tempat yang gak dapat kebahagiaan sama sekali gitu. Akhirnya itu kayak semacam treadmill. Kita sebenarnya kita tidak beranjak, maksudnya dunia itu tidak, ya kita masih di dalam satu step yang sama, yaitu dunia begitu ya. Kebahagiaan yang fana. Mungkin kamu juga pasti pernah tahu lah beberapa orang yang itu mencari kebahagiaan di dunia, orang yang kaya raya bunuh diri, itu kan banyak. Ada orang yang terkaya nomor 5 di Jerman kalau nggak salah, itu bunuh diri menabrakkan kereta api, bunuh dirinya. Betul itu udah kaya. Maksudnya itu kalau gaya hidup materialisme dikejar itu kayak tidak akan ada habisnya. Buktinya saja ada orang-orang yang tidak bahagia juga kok dengan hartanya begitu kan. Ternyata yang bahagia dengan kesederhanaan. Iya, kesederhanaannya, ketidakmilikan akan harta yang luar biasa itu, tapi dia sudah bahagia. Tapi terlepas dari itu, kita bukan berarti melarang untuk kaya ya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf sekaya apa? Miliarder ya. Bahkan triliunan hartanya. Orang, maksudnya sampai ada ungkapan syair gitu, tidak ada orang yang mampu mengalahkan kekayaannya Abdurrahman bin Auf sampai sekarang kan. Dan selain itu juga ada syair gitu ya mungkin tentang saking kayaknya Abdurrahman bin Auf ini, tidak ada seorang pun di kota Madinah yang tidak pernah merasakan hartanya. Jadi itu hartanya saking banyaknya itu semua orang pernah merasakan, pernah menikmatinya. Gitu. Ya tidak ada larangan untuk kaya. Tapi untuk apa kayaknya gitu. Sebenarnya saya juga pengen bercerita gitu. Bercerita apa ya? Kan bisa gitu loh alamiah. Bisa sih, tentang flexing tadi loh. Sebenarnya kenapa ya orang-orang pemuda gitu lebih memilih untuk flexing? Kenapa? Menurut saya orang-orang ini tuh belum pernah melihat kehidupan yang lain. Jadi apa tuh? Mentor saya tuh pernah bilang bahwa sebetulnya turning point, titik tumpu orang untuk berubah ya turning point kan. Itu tidak dilihat dari umur. Betul. Tapi dari seberapa orang itu berjumpa dengan kehidupan yang lain. Misalnya saya begitu ya. Dengan sedewasa ini ya 20 tahunan gitu, saya mungkin tidak akan pernah sadar bahwa masyarakat saya sedang membutuhkan uluran tangan ketika saya tidak bertemu dengan kehidupan yang lain gitu. Kalau mentor saya bilang kan, maksudnya mentor saya juga bukan orang yang dari agama gitu. Itu juga bilang seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan
turning point-nya ya karena kerasulan itu di 40 tahun gitu. Tapi sebelum beliau menjadi nabi, dia tuh bertemu dengan sisi kehidupan yang lain. Tidak berada pada kabilahnya sendiri, tidak berada pada sukunya sendiri, di mana sukunya memiliki kedudukan tertinggi gitu ya. Dia berada pada satu budaya di mana dia harus menggembala kambing, dia harus menjaga ternak, dia harus memikirkan strategi agar ternaknya tidak dimakan serigala dan sebagainya gitu. Akhirnya dia apalagi dia juga ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah itu kan keadaannya sangat miskin. Akhirnya kan dia melihat sisi kehidupan lain, atau setidaknya dia juga beliau juga melihat orang-orang di sekitarnya ada perbudakan, ada yang menyembah banyak Tuhan. Akhirnya dia melihat beliau melihat sisi kehidupan yang lain. Akhirnya ada kesadaran untuk ya sebetulnya saya tidak boleh begitu. Saya harus beragama dengan benar dan sebagainya. Nah selain itu juga mungkin orang-orang lain banyak ya kayak masih kecil sih tapi dia sudah dewasa gitu. Karena dia juga bertemu dengan kehidupan yang lain. Itu juga yang mungkin tidak terjadi pada orang-orang yang flexing, karena dia tidak keluar dari circle sosialnya. Nah misalnya nih ya, saya kuliah di Singapura, liburannya tuh tiap semester ke Jepang, ke Amerika. Korea juga. Teman-teman saya, misalnya Mas Lutfi begitu ya, itu kuliahnya di Aussie, terus nanti tiap liburan semester mesti pamer-pamernya ke Singapura, ke Universal Studio dan sebagainya. Ketika saya tidak memilih untuk melihat kehidupan yang lain, oh ternyata ada loh orang yang tidak mampu menempuh pendidikan. Oh ada loh kehidupan di luar sana yang dia sangat susah untuk mendapatkan akses internet atau apapun itu gitu ya. Nah akhirnya dia berpikir bahwa ya bagaimana saya dalam circle ini itu menjadi yang terbaik. Mungkin salah satunya itu flexing. Nah mungkin kalau misalnya saya coba ngomong ke orang-orang yang flexing gitu ya, punya akses ke sana. Orang-orang yang flexing dengerin. Mungkin kita perlu dalam hidup tuh perlu untuk melihat sisi kehidupan yang lain. Kita tidak perlu belajar 3 SKS statistika hanya untuk melihat bagaimana timpangnya Indonesia. Kita hanya perlu pergi ke desa, bagaimana mereka makan dan minum, mengakses pendidikan dan juga wawasan gitu. Kita sudah tahu betapa ketimpangnya Indonesia. Atau kita nggak usah belajar statistika untuk melihat ketimpangan itu, hanya dengan melihat helikopter view dari Indonesia ketika malam. Kok Jawa aja ya yang terang ya. Papua gelap, Sulawesi gelap. Kok Jawa aja ya yang banyak gedung-gedung tingginya gitu. Kok luar Jawa enggak? Pengetahuan atau keinginan untuk mengetahui sisi kehidupan yang lain ini berangkatnya juga sebetulnya harus bisa jadi orang lain kan. Ya bagaimana kita sebagai orang yang tidak flexing coba memberikan value kepada orang di sekitar kita bahwa banyak loh sisi kehidupan lain dalam hidup ini. Ada mereka yang susah, ada mereka yang senang. Nah barangkali dengan insight, dengan input data bahwa orang lain itu juga berbeda-beda dengan kekurangannya masing-masing, itu akan membuat kita setidaknya berdialektika sebelum flexing gitu. Ini saya mau makan malam 40 juta. Kalau 40 juta ini saya salurkan kepada anak-anak muda di daerah Nusa Tenggara Timur yang hari ini untuk akses Zoom saja atau makan aja mungkin ada yang susah juga. Hanya untuk makan sehari-hari. Hanya untuk makan saja susah gitu. Apalagi untuk mengembangkan daerahnya, untuk mengembangkan diri dan keluarganya, meningkatkan taraf hidupnya. Kalau 40 juta ini saya habiskan malam ini untuk flexing. Kalau misalnya saya gunakan untuk menghidupi 1 tahun makan anak yatim. Nah, bayangkan. Itu kayaknya anaknya sudah bisa kuat dan tumbuh sehat mungkin begitu ya. Nah akhirnya orang-orang yang flexing atau mungkin terjebak dalam lingkungan yang kurang baik begitu ya, itu perlu melihat sisi kehidupan yang lain. Perlu
menghayati kembali bahwa sebetulnya hidup saya, kehidupan saya dengan lingkungan saya ini hanyalah sebagian dari segitu holistiknya hidup di dunia gitu. Ya benar. Gitu sih. Kadang-kadang juga ya itu juga sih, ada benar sih, ada faktor lingkungan juga. Kadang-kadang kan kita tuh berada di circle tertentu dan kita ada kekhawatiran kita nggak diterima di circle itu kalau misalkan kita nggak sesuai sama standar-standar yang dibuat oleh lingkungan atau circle itu. Nah mungkin bisa jadi flexing ini ya buat supaya kita diterima di circle itu gitu kan. Betul. Akhirnya ya dia mau nggak mau ya harus flexing. Akhirnya perlu dievaluasi tidak hanya kediriannya, tapi juga bagaimana lingkungan sosial, memilihnya, lingkungannya, atau juga teman-temannya yang sadar akan tadi yang kamu bilang itu ya, kehidupan lainnya itu mungkin lebih membutuhkan. Kalau begitu ya, aku yakin kemiskinan di Indonesia itu tidak akan sampai jomplang gitu. Jomplang, betul. Nah, maksudnya kesetaraan ya. Kesetaraan ada orang yang masih muda banget udah jadi miliarder, tapi ada orang yang sudah berkeluarga pun pekerjaannya masih sangat terbatas. Mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul. Nah, kalau misalkan kekayaan orang Indonesia ini benar-benar dibagikan secara merata, tidak dikorupsi, itu kan kayak kemiskinan itu jadi terselamatkan. Apalagi dengan kekayaan yang kita punya, sumber daya alam. Betul. Itu kan pasti akan maju banget sih. Tinggal bagaimana kitanya. Sebetulnya juga kita punya modal yang cukup besar sih untuk bisa maju, karena kita kan sudah punya konsep keberagaman, konsep menghargai keberagaman gitu. Tapi kadang menghargai keberagaman itu tidak, maksudnya kan ya seperti konsep organisasi pada umumnya, yang tahu nilai penting atau kenapa saya begini kan ya founding fathers gitu. Orang-orang yang hadir yang joinnya agak akhir itu kan taunya karena kesamaan nilai. Nah mungkin karena kita adalah generasi kesekian-sekian dari pembentuk Pancasila itu sendiri, pembentuk keberagaman adalah hakikat gitu, diversity adalah hakikat. Ya kayaknya kita nggak bisa untuk menghayati lebih dalam sebetulnya dengan keberagaman ini kita harus ngapain gitu loh. Ya kan sekarang mungkin keberagaman adalah gap, maksudnya keberagaman ada tembok besar. Saya orang Jakarta, dia orang Kediri misal, ya kita tidak akan saling memikirkan satu sama lain. Saya orang Jawa, dia orang Maluku begitu. Ya saya tidak akan memikirkan bagaimana nasib orang-orang di sana. Saya mampu mengakses sosial media, mampu membagikan informasi di sosial media, yang lainnya tidak tahu bagaimana cara menggunakan sosial media dengan baik misalnya. Saya tidak akan memikirkan dia. Saya tidak coba untuk memberikan edukasi, saya tidak coba untuk memberikan inspirasi. Tapi dengan kesadaran bahwa ada perbedaan secara hakikat, secara harfiah, kita bisa lebih menghargai dan saya bisa apa nih untuk membantu orang di sana. Nah, dengan pemahaman itu mungkin orang-orang pelaku flexing itu bisa berpikir dua kali lah untuk iya sih, tapi buat apa ya gitu. Iya sih, saya diterima di sini, tapi bagaimana ya saudara-saudara saya yang lain gitu. Itu juga penting kan. Dan mungkin ini juga sebagai semacam reminder ya untuk kita yang selama ini mungkin tidak flexing. Ya billnya 12 juta nih gue nih kan nggak pernah begitu juga ya. Tapi kita sepertinya juga dalam hal ini punya tanggung jawab juga untuk membagikan, untuk memberikan insight atau sudut pandang yang lebih beda daripada yang lain itu. Dan salah satunya dengan podcast ini tentunya. Terima kasih buat Erin. Iya, gitu sih. Jadi nggak 100% salah sih, maksudnya nggak 100% nggak seutuhnya orang yang berbuat dosa itu salah. Karena tapi ada juga orang-orang baik yang diam saja. Nah, ada juga orang berbuat dosa karena nggak tahu kalau itu dosa. Nah, akhirnya yang salah adalah orang-orang yang tahu itu dosa dan diam saja. Gitu. Oke, itu guys, konten kali ini ngobrolin realita tentang fenomena flexing yang ada di sosial media. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Mungkin buat
para pelaku flexing kita bukan bermaksud untuk menyinggung. Tapi tidak menyinggung, tapi coba memberikan masukan. Yuk kita lihat sisi kehidupan yang lain. Jangan-jangan dengan melihat sisi kehidupan yang lain itu turning point dalam hidup teman-teman bisa segera terwujud dan menjadi hidup yang lebih baik. Dan mungkin buat kita yang besok-besok kan nggak tahu ya, aku ngomong gini sekarang tapi besok-besok malah aku yang flexing. Sebagai reminder preventif lah. Kalau flexing itu bukan tindakan yang baik. Aku inget kalau nggak salah surat At-Takasur, lagu Mutakasur, tahu nggak artinya apa? Belum sempat membedah dalam. Nggak artinya atau nggak tahu. Aku ingat artinya. Gimana? Kalau nggak salah itu bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Betul. Makanya bermegah-megahan itu kadang-kadang lalai, kadang-kadang tidak memikirkan untuk apa, bagaimana kedepannya, seperti yang berarti bagaimana kehidupan yang lain itu karena sudah mungkin itu perilaku yang emosional ya, akhirnya logika dan juga rasionalitasnya itu jadi minim gitu. Betul. Nah itu guys, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih Tuan Erin. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Kami akhiri. Tapi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.